billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billah. Dalam salah satu tulisannya Syekh Qadir mengisahkan seorang perempuan, orang ibu yang datang menemui seorang bankir, Zaharof namanya ya, seorang bankir yang juga sekaligus pemilik sebuah kasino. Dan si perempuan ini bertanya, wahai Tuan Zaharof, Tuan kan selalu menang, dan karena itu bolehlah Tuan beri saya resep cara bagaimana saya bisa menang. Si bankir menjawab, saya tidak bisa memberikan cara, tidak punya resep untuk bagaimana menang, tapi saya bisa memberikan resep cara untuk jangan kalah. Dan resep untuk tidak kalah itu adalah jangan ikut bermain. Nah, jadi ini satu pelajaran yang sangat penting untuk zaman ini ya, di mana kita hidup di tengah satu permainan yang tidak lebih tidak kurang adalah satu meja kasino, dan kasino yang sudah roller coaster kasino yang sudah berjumpalitan tidak jelas bolanya, yang sudah barang tentu akan selalu dimenangkan oleh bandar. Dan kasino itu tidak lain adalah kapitalisme, yang tidak lain adalah riba atau sistem riba yang saat ini sepenuhnya mengendalikan kehidupan manusia. Sedemikian rupa Rasulullah SAW sudah mengingatkan, kan datangnya zaman di mana kamu tidak akan menemukan satu orang pun yang tidak memakan riba. Bahkan yang menolak pun kata Nabi SAW pasti itu terkena. Sekurang-kurangnya terkena debu riba. Nah, jadi kita sekarang memahami betul bahwa bagaimana sistem riba itu bisa membuat semua orang terpaksa suka atau tidak suka terlibat dengan riba adalah melalui sistem uang kertas. Di mana hari ini bahkan sudah semakin jauh lagi dalam model digital yang paling mutakhir ya kan, dengan cryptocurrency dan uang digitalnya, yang kita sudah melihat bahwa ke depan mungkin tidak lama lagi uang kertas ini sudah tidak akan ada masa depannya. Masa depan uang kertas ini akan habis. Jadi apakah dia akan menjadi bahan permainan, bahan mainan, bahan origami, bahkan mungkin jadi bahan bakar atau dibuang begitu saja, atau dia berubah menjadi virtual, tidak ada wujudnya. Nah, jadi lalu bagaimana kita bisa tidak ikut bermain di dalam permainan kapitalisme riba yang begitu advance ini? Kita tentu harus merujuk kepada Al-Quran, kepada Allah SWT, di mana Allah SWT mengatakan pada kita paling tidak ada dua antitesa atau opposite dari riba. Yang pertama adalah perdagangan. Allah SWT mengatakan, aku halalkan perdagangan dan aku haramkan riba. Jadi riba dan perdagangan itu dua yang berkebalikan. Gitu. Hari ini perdagangan mati karena riba merajalela. Di mana apa yang orang kira perdagangan, ini bukan perdagangan. Adalah sistem distribusi monopolistik, bahkan sesungguhnya adalah bagian dari permainan riba itu sendiri. Jadi bahkan orang-orang mengatakan innamal bai'u mithlu riba, sesungguhnya perdagangan sama riba sama saja. Gitu. Dan ini mendapatkan pembenarannya juga secara konseptual teoritis oleh seorang pemikir ekonomi yang namanya Jeremy Bentham. Jadi Jeremy Bentham adalah orang yang pertama mengatakan bahwa ya semua ini ada ribanya, dan riba itu harus diterima gitu dengan teori utilitarianismenya, dan kemudian dianut oleh manusia modern ini. Bahkan riba itu merupakan satu keharusan. Tidak ada riba maka tidak ada kehidupan. Ya kan? Jadi riba betul-betul menjadi modus operandi kehidupan di zaman ini. Nah, jadi antitesanya perdagangan. Dan karena itulah maka kita semua harus ikut dalam perdagangan ini, membangun sistem perdagangan, model perdagangan untuk menghadirkan yang hak, dan pelan-pelan kita bisa meninggalkan riba. Dan perdagangan hanya akan bisa terjadi manakala ada pasar.
Ya, tanpa pasar atau hilangnya perdagangan dimulai dengan dihilangkannya pasar-pasar, digantikannya dengan mal-mal, dengan kios-kios, dengan pertokoan, dengan jalur distribusi monopolistik. Jadi karena itu kita menjadikan kerangka atau salah satu pilar kerangka kerja kita adalah menegakkan kembali, mendirikan kembali pasar yang sudah selama ini kita latih dengan kecil-kecilan menyelenggarakan di berbagai tempat yang kita sebut sebagai pasar muamalah atau pasar sedekah atau pasar wisata dan dengan nama-nama yang lain dengan sejumlah tata aturan yang kita ikuti dari apa yang diajarkan kepada Rasulullah SAW, yaitu bahwa pasar adalah sedekah, bahwa pasar adalah tidak boleh dimiliki pribadi, bahwa pasar tidak boleh disekaskan dan sebagainya. Nah, jadi perdagangan. Yang kedua, antitesa atau the opposite dari riba adalah sedekah. Khususnya sedekah yang wajib, yaitu zakat. Jadi Allah SWT menyatakan yamhaqu riba wa yurbi shadaqah. Ya, aku hancurkan riba dan aku tumbuhkan, aku suburkan sedekah. Nah, hari ini serupa dengan perdagangan, karena riba yang merajalela begitu masifnya, sedekah juga mati. Ya, dulu sudah sangat terbiasa orang-orang bersedekah karena mungkin tanahnya puluhan hektar, dia bersedekah 5 hektar, 10 hektar. Itu biasa. Ya, di Bogor itu ada seorang dermawan yang memberikan sedekah sebanyak 62 hektar. Itulah yang sekarang menjadi pesantren Darul Falah. Yang Gontor itu memiliki wakaf-wakaf sejumlah 200 hektar. Gitu. Hari ini orang berpikir ulang, mau bersedekah 1 jengkal tanah pun dia sudah berpikir 1 meter sudah 5 juta. Ya kan? Jadi menjadi bakhil dan menjadi kikir. Nah, jadi sedekah adalah antitesa dari riba, dan sedekah yang paling penting adalah yang wajib, yaitu zakat. Ya. Jadi zakat ini harus ditegakkan kembali karena zakat juga mati bersamaan dengan merajalelanya riba. Nah, hal yang menyatukan kedua obat bagi sistem riba ini, yaitu perdagangan dan zakat, adalah mata uang yang real, yaitu dinar dan dirham, disertai dengan uang recehnya yaitu fulus. Ya, nah jadi kita menegakkan dinar, dirham, dan fulus, kemudian pasar dan zakat, ini adalah satu kesatuan untuk kembalinya dinul Islam. Ya, karena dinul Islam dihancurkan itu bukan melalui perang militer, tetapi dihancurkan melalui dihancurkannya perdagangan dan sedekah, dengan kata lain melalui riba. Ya, jadi itu kenapa kita harus all out, harus tidak ada kompromi di dalam upaya kita untuk menegakkan perdagangan dan dengan dinar dan dirhamnya. Karena tanpa dinar dan dirham, perdagangan tidak bisa berlaku secara adil. Tanpa dinar dan dirham, zakat tidak bisa ditegakkan. Gitu. Nah, jadi apa yang diajarkan oleh para syuyukh kita itu sudah harus selalu kita jaga, dan dengan kembalinya perdagangan dan zakat, insya Allah dinul Islam kembali, dan itu maknanya adalah kehidupan fitrah kembali. Dan ketika kehidupan fitrah kembali, maka keadilan dan kesejahteraan juga kembali. Jadi betapa pentingnya, betapa gentingnya, jadi penting sekali genting. Jadi urgent untuk kita berpacu dengan waktu untuk mengembalikan keduanya, yaitu perdagangan dan zakat. Karena dengan demikian maka yang hak kita hadirkan, dan ketika yang hak kita hadirkan, maka yang batil akan musnah dengan sendirinya. Kita mohonkan kepada Allah SWT untuk memberikan kita segala keperluan untuk menegakkan perdagangan dan zakat. Kita mohonkan kepada Allah SWT untuk memberikan kita kesabaran dan keteguhan dalam menjalankan misi ini. Kita mohonkan kepada Allah SWT untuk memberikan hidayah dan inayah kepada muslimin dan muslimat untuk mengerti dan memahami jalan keluar dari jerat riba yang sangat menyengsarakan dan telah menghancurkan kehidupan pada zaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام